Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai pondasi, sebagai landasan kehidupan kita, yang kita tahu bahwa dunia di mana kita hidup hari-hari ini bukan dunia yang mudah untuk kita jalani. Ada begitu banyak ketakutan, kekhawatiran, tekanan, sehingga akhirnya membuat kita kalau tidak dekat dengan firman Tuhan, membuat kita down, membuat kita terpuruk. Tapi kita bersyukur kalau kita boleh ada di hari ini juga semua karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, dan karena firman-Nya yang digenapi dalam hidup kita, bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, buat anugerah, buat kemurahan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur, kalau bukan karena Tuhan maka kami tidak ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena cinta kasih Tuhan, semua karena kemurahan dalam Tuhan Yesus atas hidup kami. Kami mau buka hati kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Kami percaya kebenaran ini memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian 21, Kejadian pasal 21 ayatnya yang pertama. Kejadian 21 ayat pertama, firman Tuhan bilang begini, Tuhan memperhatikan Sarah. Sama-sama bilang yuk, Tuhan memperhatikan hidup saya. Ini yang perlu kita pegang dalam kita menjalani hari-hari hidup kita di sepanjang tahun 2025 ini. Ketahuilah Tuhan memperhatikan hidup saudara dan saya. Jadi jangan pernah bilang Tuhan kayaknya gak peduli ya dengan masalah saya. Jangan juga pernah bilang Tuhan kayaknya gak tahu ya pergumulan saya. No, Tuhan tahu, bahkan jauh di kedalaman isi hatimu. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan bersyukur sekali Tuhan peduli karena Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Alkitab katakan Tuhan memperhatikan Sarah. Dalam kerinduan Abraham dan Sarah untuk memiliki keturunan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan perhatikan. Sekarang jadi pertanyaan, apa yang menjadi kerinduanmu hari-hari ini? Ketahuilah Tuhan memperhatikan hidupmu. Tuhan melihat engkau dari kejauhan. Tuhan lihat kerinduanmu. Tuhan memperhatikan. Seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama seperti apa yang difirmankan Tuhan hari ini kepada kita semua, itu yang digenapi kepada Sarah, dan itu juga yang akan digenapi kepada kita. Tuhan melakukan apa yang difirmankannya, Tuhan melakukan apa yang dijanjikannya. Jadi hidup kita itu harus memiliki satu pondasi, satu kekuatan, satu keyakinan bahwa apapun yang saya hadapi, yang saya gumuli, yang saya sedang jalani, yang saya tahu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya, hanyalah apa yang difirmankannya, apa yang dijanjikannya kepada kita. Jadi apapun keadaan ini, engkau sedang menghadapi keadaan sukar, engkau sedang menghadapi keadaan yang sulit, engkau sedang menghadapi tekanan-tekanan hidup yang engkau berpikir, tapi Tuhan, kok kayak seakan-akan Tuhan gak memperhatikan saya ya. Hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, Tuhan melakukan apa yang Dia lakukan berdasarkan firman-Nya, berdasarkan janjinya. Pegang hal ini. Makanya segala sesuatu kita harus ingat, kembali ke firman. Apa sih yang firman Tuhan katakan? Apa sih yang firman Tuhan ucapkan buat saya? Apa sih yang firman Tuhan janjikan buat saya? Pegang itu. Karena yang dilakukan Tuhan gak bisa enggak. Yang dilakukan Tuhan pasti hanyalah apa yang difirmankan dan dijanjikan. Dan itu pasti digenapi. Gak ada kata mudah-mudahan. Dalam Tuhan adalah amin. Amin berarti ya. Dari segala firman Tuhan. Dia akan melakukan apa yang difirmankannya, Dia akan melakukan apa yang dijanjikannya dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun sampai hari ini mungkin kau belum melihat jawaban doamu tergenapi. Engkau belum melihat pergumulanmu terselesaikan. Engkau belum melihat tantangan hidupmu terpecahkan. But it's okay. Yang kita tahu, yang kita imani, yang kita percaya bahwa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya hanyalah apa yang difirmankan Tuhan, hanyalah apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup saya. Dan selalu apa yang difirmankan, dijanjikannya Tuhan, itu selalu mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya.
Apapun keadaanmu hari-hari ini, jangan pernah lari dari prosesnya Tuhan. Kalau engkau sedang dibentuk hari-hari ini, Pak, Bu, rumah tanggamu sedang dibentuk, sedang diproses. Orang-orang muda, masa mudamu sedang dilatih, dididik, dikuatkan oleh Tuhan. Hadapi. Jangan lari sambil menangis dan berkata, Tuhan kayaknya gak memperhatikan saya, Tuhan kayaknya gak peduli, saya udah melayani, saya udah berdoa, saya udah berpuasa Tuhan. Hei, yang kita tahu apapun yang terjadi hari-hari ini, ujung-ujungnya yang digenapi adalah firman-Nya, yang digenapi adalah apa yang dijanjikannya. Itu menjadi pondasi kita. Makanya kembali lagi kita ke firman. Apa-apa buka Alkitab, apa-apa baca Alkitab, apa-apa renungkan firman. Itu yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Jadi jangan mendasari kehidupan kita tuh dengan perasaan-perasaan kita. No, perasaan kita seringkali berubah-ubah, saudaraku. Jangan lagi berdasarkan dengan keadaan situasi yang juga masih berubah-ubah. Dasari kehidupan kita dengan janji Tuhan. Dasari hidup kita dengan firman-Nya. Karena firman Tuhan, janji Tuhan tidak pernah berubah. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Itu yang dikatakan Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 11, kita lihat sama-sama. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. No. Firman Tuhan yang udah keluar dari mulut Tuhan bilang, gak bisa, sorry salah ucap. Gak ada yang kayak gitu. Apa yang keluar dari mulutku, kata firman Tuhan, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil. Bukan mudah-mudahan berhasil, no, akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Setiap firman-Nya, setiap janjinya, gak bisa enggak, pasti. Gak bisa mudah-mudahan, pasti digenapi. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saya. Amin. Yes. Apapun yang difirmankannya itu yang akan digenapi. Kalau dia bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat, itu yang akan digenapi. Kalau Tuhan bilang jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau berhasil dan beruntung, itu yang akan digenapi dalam hidupmu. Jadi jangan hidup berdasarkan omongan-omongan orang. Jangan hidup berdasarkan perasaan-perasaan kita yang bisa berubah-berubah. Jangan hidup berdasarkan apa yang kita lihat keadaan sekeliling kita. No, hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Hidup kita harus didasari pondasi dengan janji Tuhan, bukan janji manusia. Dimanapun saudara berada hari ini, saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo dasari hidupmu hari-hari ini yang bukan semakin mudah. Hari-hari di mana kita hidup adalah hari-hari yang semakin berat. Tetapi ketika kita mendasari hidup kita, memberikan pondasi dalam hidup kita adalah firman, adalah janji Allah, engkau akan melihat satu persatu firman-Nya digenapi dalam hidupmu. Satu persatu janjinya akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Pegang firman Tuhan hari ini sebagai dasaran, sebagai pondasi, sebagai kekuatan untuk kita menjalani hari-hari hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami tahu janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu pasti digenapi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, hari-hari ini kami tahu bukanlah hari-hari yang mudah untuk kami jalani. Tapi satu hal yang kami percaya, keadaan boleh berubah, tahun boleh berganti, manusia boleh berubah, tetapi firman dan janji-Mu tetap digenapi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, mereka yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami keraguan-raguan, mereka yang hari-hari sedang ada di persimpangan jalan, menantikan jawaban doa. Mereka yang hari-hari ini mulai down, mulai takut, mulai khawatir. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, firman-Mu digenapi, firman-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Sehingga hari-hari ini menjadi hari-hari yang kuat. Karena dasar hidup kami adalah firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan jamah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya sakit penyakit ini tidak akan membawa kematian. Sakit penyakit ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga melalui sakit penyakit yang anak-anak Tuhan mungkin harian sedang derita, mendapatkan sebuah pembelajaran untuk mereka semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin bergantung pada firman Tuhan. Hamba berdoa buat yang lemah. Hamba berdoa buat mereka yang hari-hari ini khawatir, takut, tertekan hidupnya. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka. Tuhan mengambil setiap ketakutan, kekhawatiran dari hati dan pikiran mereka. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.